Oke. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang persamaan eksponensial yang lanjutan yang kemarin ya. Kan kemarin kita udah belajar tentang 3 bentuk nih. 3 bentuk dari 6 kan kata Ibu. Nah, sekarang kita belajar tentang bentuk keempat sama kelimanya. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke yang keempat dulu. Nah, jadi bentuk keempat itu, kalau misalkan ada persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, di mana si hx itu basisnya itu sama ya, misalkan basisnya x min 2. Berarti yang sebelah kanan juga x min 2. Nah, terus si pangkatnya juga merupakan suatu fungsi. Tapi beda, misalkan yang satu 2x, yang satunya x kuadrat plus 4 misalkan. X kuadrat plus 4. Nah, berarti cara nyari penyelesaiannya itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama, penyelesaiannya itu atau nilai x-nya itu didapat dari fx sama dengan gx. Jadi si pangkatnya, kita tulis lagi deh. Kan tadi hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, cara nyari penyelesaian yang pertama itu tinggal dicari aja fx sama dengan gx. Nanti ketemu nilai x-nya berapa. Kayak gitu. Terus yang kedua itu caranya didapat dari hx-nya sama dengan 1. Kayak gitu. Dicari hx-nya sama dengan 1. Nah, syarat cara yang pertama sama kedua ini nggak ada syaratnya. Nah, yang ketiga ini baru ada syaratnya. Jadi yang ketiga ini buat cari penyelesaiannya itu, pertama kita bikin si hx-nya sama dengan negatif 1. Nah, nanti kan ketemu nilai x-nya berapa nih dari hx sama dengan negatif 1 ini. Nah, terus si x-nya dimasukin ke fx sama gx-nya. Kalau ternyata nilainya ganjil, sama-sama ganjil atau sama-sama genap, berarti si nilai x yang didapat dari sini itu penyelesaiannya. Kayak gitu. Terus yang keempat itu dicari hx sama dengan 0. Nanti kita ketemu nilai x-nya berapa. Nah, nilai x-nya itu dimasukin lagi ke fx sama gx-nya. Kalau misalkan fx sama gx-nya positif atau lebih dari 0, berarti nanti si nilai x yang ditemuin dari ini, hx sama dengan 0, itu penyelesaiannya. Jadi kalau di bentuk keempat ini, penyelesaiannya itu kemungkinan nggak cuma satu nilai x-nya, tapi banyak. Kayak gitu. Oke, contoh ya. Nih, misalkan soalnya itu 2x plus 1 pangkat x min 4 sama dengan 2x plus 1 pangkat 3x plus 2. Berarti kan yang basisnya tuh sama nih, 2x plus 1. Jadi, yang 2x plus 1 ini merupakan hx-nya ya. Hx-nya. Terus si pangkatnya, yang satu x min 4, yang satu lagi 3x plus 2. Kita boleh milih, misalkan yang ini mau kita jadiin fx. Berarti yang satu lagi kita jadiin gx-nya. Kayak gitu. Nah, kita ke jawabannya. Berarti pertama itu kita cari si fx sama dengan gx-nya. Nanti nilai x-nya berapa yang didapat dari fx sama dengan gx. Berarti x min 4 sama dengan 3x plus 2. Kita pindah ruasin, yang x pindah ruas ke sebelah kanan, yang 2 pindah ruas ke sebelah kiri. Jadinya min 2 min 4 sama dengan 3x min x. Berarti hasilnya tinggal min 6 sama dengan 2x. Atau x-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, ini x yang pertama. Terus, yang kedua itu, tadi dicari hx sama dengan 1. Hx-nya tadi 2x plus 1 ya.
Berarti 2x plus 1 sama dengan 1. Satunya pindah ruas yang sebelah sini, yang sebelah kiri ke kanan, jadinya min 1. Berarti 2x sama dengan 1 min 1, 0. Nah, berarti nilai x-nya itu, kedua ruasnya dibagi 2 kan, biar dapat nilai x-nya berapa. Berarti x-nya sama dengan 0, karena 0 dibagi 2 itu hasilnya tetap 0 ya. Kayak gitu. Ini nilai x yang kedua, x sama dengan 0. Kita cari nilai x yang lain. Kan tadi ada 4 kemungkinan tuh. Kemungkinan yang ketiga. Dicari dulu hx-nya sama dengan negatif 1. Berarti 2x plus 1 sama dengan negatif 1. Pindah ruas ini ke sebelah kanan, jadinya negatif 1. Berarti 2x sama dengan negatif 1 kurang 1, jadinya 2x sama dengan negatif 2. Berarti x-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, kita cek nih si x sama dengan 1 ini, negatif 1 ini, kalau dimasukin ke fungsi fx sama gx, hasilnya genap atau ganjil, atau misalkan genap semua atau ganjil semua, atau beda-beda genap sama ganjil. Kita cek. Berarti f negatif 1 ya, dimasukin ke sini. Negatif 1-nya. X min 4, berarti X-nya diganti jadi negatif 1, berarti min 1 min 4, sama dengan negatif 5. Negatif 5 itu dia ganjil. Terus kita cari yang GX-nya. G negatif 1, masukin ke yang negatif 1-nya ke sini. 3X plus 2, berarti 3 kali negatif 1 ditambah 2. 3 kali negatif 1, negatif 3. Ditambah 2, jadinya negatif 1. Berarti negatif 1 itu ganjil. Nah, karena dua-duanya ganjil, berarti si nilai X yang ini, X sama dengan negatif 1 ini, merupakan penyelesaiannya. Berarti tadi ada 1, terus 2, sama dengan 0, sama 3 yang ini. X sama dengan negatif 1. Terus kita cari yang kemungkinan keempat. Kemungkinan keempat itu dicari dulu hx sama dengan 0-nya buat dapetin nilai x-nya berapa. Berarti jadinya 2x plus 1 sama dengan 0. Satunya pindah ruas, jadi min 1. Berarti sisanya tinggal 2x sama dengan negatif 1. Karena 0 kurang 1 min 1 ya. Terus kita cari nilai x-nya berapa. Karena ini masih 2x, berarti tinggal dibagi 2, sebelah kanan juga dibagi 2. Jadinya x-nya sama dengan negatif 1/2. Kita tandain dulu. Nah, terus kita coba masukin ke fx sama gx-nya. Kalau misalkan ternyata lebih dari 0, dua-duanya, berarti si x sama dengan negatif setengahnya itu merupakan penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang nilainya negatif, itu berarti bukan penyelesaiannya, kayak gitu. Kita coba ya, masukin negatif setengahnya ke X sama dengan negatif 4. Ke sini. Jadinya, negatif 1/2 dikurang 4. Berarti sama dengan negatif 4, 1/2. Kayak gitu. Kayak sama aja kayak 4 atau setengah ditambah 4. Setengah ditambah 4 kan jadinya 4/2, 1/2 ya. Nah, ini juga sama aja. Negatif setengah dikurang 4 itu hasilnya jadi negatif 4, 1/2. Kayak gitu. Nah, karena ini negatif, berarti si fx-nya kurang dari 0. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada yang satu aja nilainya negatif, berarti si x sama dengan negatif setengah ini udah bukan penyelesaiannya. Kayak gitu. Tapi kita cek dulu nih si gx-nya. Gx-nya diganti nilai x-nya jadi negatif setengah. Berarti dimasukin ke fungsi ini, yang gx. Berarti 3 dikali negatif setengah ditambah 2. 3 kali negatif setengah itu kan negatif 3/2. Negatif 3/2 ditambah 2. 2 itu berapa per 2 sih? Berarti kan 4/2 ya.
Negatif 3/2 ditambah 4/2 jadinya 1/2. 1/2-nya positif, berarti GX-nya lebih dari 0. Nah, GX-nya itu lebih dari 0, tapi kan si FX-nya itu kurang dari 0. Sedangkan syaratnya dua-duanya itu harus lebih dari 0 atau positif. Berarti si yang X sama dengan negatif 1/2 ini udah bukan penyelesaiannya, kayak gitu. Jadi yang penyelesaiannya itu tinggal X-3, terus X-1 sama X sama dengan 0. Jadi ada 3 nilai X yang memenuhi persamaan ini. Persamaan 2X plus 1 pangkat X-4 sama dengan 2X plus 1 pangkat 3X plus 2. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Udah cukup jelas? Ibu, Mhm. kalau misalnya himpunan penyelesaiannya tadi urutinnya berarti dari yang terkecil, harus dari yang terkecil. Iya, sebenarnya boleh sih bebas mau diurutin atau enggak, cuman biar lebih apa ya? Biasanya kalau misalkan di ulangan yang PG itu dia diurutinnya dari yang terkecil dulu kayak gitu. Ya. Tapi bebas Kasih, Bu. sebenarnya. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Contohnya. Sekarang contoh soalnya itu X-2 pangkat 3X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan X-2 pangkat X kuadrat min 2X min 2. Berarti yang jadi HX-nya yang mana nih? X-2. Yang jadi HX-nya itu yang X min 2. Terus yang FX-nya yang ini aja lah ya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, sorry. GX-nya yang sebelah kanan. Oke, nah sekarang kita cari si FX sama dengan GX-nya dulu. Berarti FX-nya kan 3X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan GX-nya X kuadrat min 2X min 2. Kita pindahin semuanya ke sebelah kiri. Jadinya sisanya itu tinggal 2X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0. Terus difaktorkan pakai cara pemfaktoran yang udah kalian pelajari di SMP. Berarti jadinya 2X plus 1 dikali X plus 3 sama dengan 0. Berarti dari sini X-nya itu sama dengan negatif setengah. Terus dari sini X-nya itu sama dengan negatif 3. Berarti udah ada 2 nih penyelesaiannya. Atau udah ada 2 nilai X-nya. Sekarang kita cari yang kemungkinan keduanya. Berarti kemungkinan kedua itu tadi HX sama dengan 1. HX-nya itu X min 2 sama dengan 1. Jadinya X sama dengan 1 plus 2. Karena yang ini ya, negatif 2-nya pindah ruas, jadinya plus 2. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti udah ada 3 nilai X. Terus kita coba ke yang ketiga. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu HX-nya sama dengan negatif 1. Berarti X min 2 sama dengan negatif 1. 2-nya pindah ruas, jadi plus 2. Berarti min 1 tambah 2 jadinya X sama dengan 1. Nah, kita coba nih si X sama dengan 1 ini dimasukin ke Fx sama Gx-nya. Fx-nya yang ini, Gx-nya yang ini. Dimasukin jadinya 3 kali 1 pangkat 2. Berarti kan 3 ya. Terus 5 kali 1, 5 ditambah 1. Hasilnya 9. 9 itu ganjil. Terus sekarang yang G1-nya. 1 pangkat 2, 1 dikurang 2 min X. Berarti negatif 2 kali 1. Jadinya min 2. Dikurang 2. Hasilnya negatif
3. Negatif 3 itu ganjil. Karena dua-duanya ganjil, berarti X sama dengan 1 ini merupakan penyelesaiannya. Kayak gitu. Next, yang terakhir, kemungkinan keempat. Hx-nya sama dengan 0, berarti X min 2 sama dengan 0. Min 2-nya pindah ruas, jadi plus 2. Berarti X sama dengan 0 tambah 2, jadinya X sama dengan 2. Kita cek, berarti F2 sama G2-nya berapa? F2-nya 3 kali 2 pangkat 2, berarti 3 kali 4, jadinya 12, ditambah 5X. 5 kali 2, jadinya 10, ditambah 1, hasilnya 23. 23 itu lebih dari 0 ya, positif. Nah, sekarang kita cek yang G-nya. G-nya lebih besar dari 0 juga atau enggak? Berarti G2. Jadinya X kuadrat, berarti 2 kuadrat 4, dikurang 2X, dikurang 2 kali 2, jadinya min 4, dikurang 2. Berarti hasilnya tinggal min 2. Karena negatif, berarti kan kurang dari 0. Nah, karena ada satu nilai GX yang kurang dari 0, jadi si X sama dengan 2-nya ini bukan penyelesaiannya. Berarti yang jadi penyelesaiannya itu yang ini. X sama dengan negatif setengah, X sama dengan negatif 3, terus X sama dengan 3, sama X sama dengan 1. Kayak gitu. Diurutin jadi kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Atau bisa dipahami? Kalau udah, kita next ke bentuk kelima. Nah, bentuk kelima ini, si basisnya beda fungsinya. Tapi eksponennya sama-sama Hx. Gitu. Kalau misalkan basisnya beda, tapi eksponennya sama, berarti cara nyari penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama, sama kayak yang tadi, fx sama dengan gx. Nah, yang kedua itu hx sama dengan 0. Kalau tadi kan hx sama dengan 1 ya. Nah, sekarang cari hx sama dengan 0. Dengan syarat si fx sama gx-nya itu bukan sama dengan 0. Jadi kalau misalkan dapat nilai x dari sini, terus dimasukin ke fx sama gx, hasilnya itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan ternyata ada yang sama dengan 0, berarti si x dari hx sama dengan 0 ini bukan penyelesaiannya. Kayak gitu. Contohnya. Nih, misalkan ada 6x min 5 pangkat x plus 7 sama dengan 3x plus 1 pangkat x plus 7. Nih, ini kan sama pangkatnya. Sama-sama x plus 7. Berarti yang jadi hx-nya yang ini. Hx. Yang fx-nya sebelah kiri aja. Yang jadi gx-nya yang sebelah kanan. Oke. Syarat pertama tadi. Kita cari dulu fx sama dengan gx-nya. Berarti 6x min 5 sama dengan 3x plus 1. Jadinya 3-nya pindah ruas, 5-nya pindah ruas. Berarti 6x min 3x sama dengan 1 plus 5. Jadinya 3x sama dengan 6. Atau x-nya itu sama dengan 2. Kayak gitu. Ini yang pertama, nilai x yang pertama. Terus yang kedua. Yang kedua itu hx sama dengan 0. Dengan syarat fx sama gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Kita cari si hx sama dengan 0-nya dulu. Berarti jadinya x plus 7, karena hx-nya itu x plus 7, sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan negatif 7 ya. Ini pindah ruas kan? Jadi x-nya sama dengan negatif 7. Sekarang kita coba nih, negatif 7 dimasukin ke fx sama gx-nya. Hasilnya bakal 0 atau enggak. Berarti kita cek ke f-nya dulu. F min 7 sama dengan 6x. Berarti 6 kali negatif 7 dikurang 5. 6 kali negatif 7 itu negatif 42. Dikurang 5 jadinya min 47.
min 47 kan nggak sama-sama 0. Berarti ini udah lolos nih buat F-nya. Terus sekarang yang GX-nya. Nah, G-nya itu, ini min 7 ya. G min 7, berarti 3X plus 1. 3 kali negatif 7 ditambah 1. 3 kali negatif 7 min 21 ditambah 1 hasilnya min 20. Min 20 nggak sama dengan 0, berarti si GX-nya lolos. Berarti karena dua-duanya udah memenuhi syarat nggak sama dengan 0, jadinya si X sama dengan 7 ini merupakan penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu ada 2, min 7 sama 2, kayak gitu. Yang ini lebih gampang ya, karena dia kemungkinannya cuma 2. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Ke soal yang lain. Soalnya itu X kuadrat dikurang 4, pangkat X kuadrat dikurang 9, sama dengan akar dari 10X dikurang 13, pangkat 2X kuadrat min 18. Nah, kita lihat si pangkatnya dulu. Pangkatnya kan beda nih, tapi karena di sini ada akar, kalau akar itu kan jadinya pangkat setengah ya, berarti nanti bisa dikali setengah. Kalau misalkan dikali setengah, berarti bisa dibagi 2 ini. Oke, kita sederhanain dulu deh si soalnya. Jadinya X kuadrat min 4 pangkat X kuadrat min 9 sama dengan 10X min 13 pangkat setengah, karena tadi kan ada akarnya, sekarang nggak ada akarnya. Akarnya diubah jadi pangkat setengah, dikali 2X kuadrat min 18. Terus, 2X kuadrat min 18 itu kalau dikali setengah, jadinya X kuadrat min 9. Nah, udah sama nih, X kuadrat min 9, yang sebelah kanan juga X kuadrat min 9. Berarti yang jadi HX-nya itu X kuadrat min 9 ya. Yang ini GX, yang ini FX, sorry. Yang ini GX. Cari kemungkinannya. Yang pertama itu Fx sama dengan Gx. Berarti X kuadrat min 4 sama dengan 10X min 13. Jadinya X kuadrat sama dengan X kuadrat min 10X plus 9 sama dengan 0. Semuanya dipindah ruas ke sebelah kiri ya. Berarti difaktorkan, jadinya X min 9 dikali X min 1 sama dengan 0. Berarti yang ini X-nya sama dengan 9, yang ini X-nya itu sama dengan 1. Oke. Terus yang kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua itu HX-nya sama dengan 0. Berarti HX-nya kan tadi X kuadrat min 9 ya. Berarti X kuadrat min 9 sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Nah, karena ada 2 kemungkinannya, kita coba dua-duanya masukin ke Fx sama Gx-nya. Berarti yang pertama, F negatif 3 dulu. F negatif 3 dimasukin ke sini. Jadinya X kuadrat min 4. Diganti X-nya jadi negatif 3, berarti min 3 kuadrat min 4. 9 dikurang 4 ya, jadi 5. Berarti kan 5 nggak sama dengan 0. Berarti yang ini udah lolos. Terus yang F min 3. G min 3. G-nya yang ini. 10X min 13, jadinya 10 kali negatif 3 dikurang 13. Ini min 30 dikurang 13, jadinya min 43. Ini nggak sama dengan 0, jadi lolos juga. Berarti yang X sama dengan negatif 3 ini udah lolos ya. Dia merupakan penyelesaiannya. Terus kita coba yang X-nya sama dengan 3. Berarti F3 jadinya X kuadrat min 4.
X-nya diganti jadi 3, 3 kuadrat min 4. 9 kurang 4 sama dengan 5. 5 bukan sama dengan 0, berarti ini lolos juga. Terus dicari si G-nya, G3. 10 kali 3 dikurang 13, 10 kali 3, 30. 30 kurang 13 itu 17. 17 bukan sama dengan 0, berarti ini lolos juga. Berarti yang X sama dengan 3 juga, dia lolos nih. Jadi penyelesaiannya itu ada 4. Yang pertama X sama dengan negatif 3, terus X sama dengan 1, X sama dengan 3, sama X sama dengan 9. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Terlalu cepat nggak jelasinnya? Tidak, Bu. Enggak, udah jelas. Oke, kalau udah, seperti biasa ya, kerjain latihan soal. Yang pertama itu dicari nilai X-nya aja dari persamaan ini, pakai bentuk yang keempat. Terus yang kedua, itu kalian tentukan hasil kali semua nilai X. Berarti kalian cari dulu nilai X yang ada di sini, pakai bentuk yang keempat tadi. Terus si nilai X-nya itu dikaliin. Nah, nanti hasil kalinya berapa, kayak gitu. Terus yang ketiga, itu kalian cari nilai X dari persamaan yang bentuk kelima. Ini kan HX sama ya, pangkatnya udah sama. Tinggal dicari si nilai X-nya berapa, kayak gitu. Nah, yang keempat, itu tentukan jumlah semua nilai X. Berarti nanti kalian cari nilai X yang ada di sini. Setelah itu, kalian cari jumlahnya berapa. Jadi nanti nilai X-nya itu ditambahin sama kalian, dijumlah-jumlahin. Kayak gitu. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyain dulu? Cukup? Jelas? Kalau udah cukup, oke, ini sistem penilaiannya ya, kayak biasa. Jadi nanti foto catatan, foto materi yang udah kalian tulis, terus foto latihan soalnya, terus disatuin pakai PDF atau pakai Grid boleh, pakai Word juga boleh. Terus deadline-nya itu hari Sabtu. Deadline-nya hari Sabtu di aplikasi Saci. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau enggak, taruh. Bentar ya. Ups. Habis ini ada pelajaran lagi nggak? Tidak, Bu. Oh, udah. Ada. Oke. Kalau enggak, Ibu tutup pembelajarannya sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bisa dipahami materi yang sudah disampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terus selamat mengerjakan UTS buat pelajaran yang lain. Semoga hasilnya memuaskan ya. Amin. Amin. Terima kasih, Silakan. Bu. Ya, filenya nanti Ibu upload di aplikasi Saci ya, kalau misalkan nggak sempat nyatet tadi. Sekarang boleh leave meetingnya.